kan udah dibilang jangan ganggu ritualnya. Dia juga kayak nembus kayak hologram gitu kamar istrinya. Itu tiba-tiba Fadlan ngeliat istrinya kayak lagi bersetubuh gitu. Nah guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Jadi gue dapat email dari Fadlan. Setelah gue baca emailnya, ini ceritanya cukup mistis, horor, bikin merinding banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ceritanya dari Fadlan ya. Nah, jadi di tahun 2024 Fadlan nih baru nikah. Dia pacaran sama ceweknya itu sekitar 6 bulanan lah. Nah, selama mereka pacaran itu tuh ceweknya gak mau diajak keluar main tuh di saat malam Jumat, tapi dia maunya di hari-hari biasa aja. Nah, Fadlan di situ nggak mau mikir aneh-aneh lah. Ya udah tuh kayak biasa aja main. Nah, terus gak lama ceweknya ini pengen banget buru-buru dinikahin sama si Fadlan. Ya udahlah, akhirnya Fadlan memutuskan untuk menikahi ceweknya ini. Terus sebelum nikah, Fadlan ini disuruh mandi air kembang sama orang tua ceweknya si Fadlan ini. Ya Fadlan gak mau mikir aneh-aneh lah. Fadlan juga gak tahu tuh tujuannya untuk apa. Nah terus akhirnya Fadlan ikutin aja. Dia dimandiin air kembang itu bareng ceweknya juga. Nah tempatnya tuh kayak hutan gitu. Ya kayak serem deh gitu kan. Kayak sunyi banget. Terus banyak pohon-pohon. Nah dia tuh dimandiinnya tuh di air pancuran gitu sama ceweknya ini. Nah ya udah tuh pas lagi dimandiin itu nggak lama Fadlan ngeliat sosok yang tinggi gede, berbulu dan bertaring dong, persis berdiri di depan Fadlan. Ya Fadlan di situ refleks teriak lah. Ya, karena dia kaget terus takut juga. Nah pas Fadlan refleks teriak, itu orang tua ceweknya Fadlan malah ngomong kayak gini ke Fadlan. Udah kamu gak usah takut. Dia baik selama kamu gak mengganggu ritual ini. Nah, terus Fadlan bingung lah. Fadlan langsung jawab, emang ini ritual apa? Ya karena Fadlan bingung, kok tiba-tiba ritual. Habis itu orang tuanya gak jawab lagi. Nah terus tiba-tiba makhluk gede itu tiba-tiba udah hilang gitu aja. Ya udahlah tuh Fadlan sama ceweknya nikah. Nah terus pas abis beres nikah, dan nikahnya itu juga dia tuh gak dirayain, kayak cuman di KUA aja gitu, yang memang kayak keluarga inti aja. Nah terus pas udah abis beres nikah tuh kan, beres hajatan, malamnya itu orang tua istrinya si Fadlan ini motong ayam. Tapi ayamnya ini bukan ayam biasa. Ini tuh ayam cemani. Tahu kan? Ayam cemani yang hitam itu, yang aneh deh pokoknya ya, tahu lah ya kan. Nah terus pas udah beres dipotong, darahnya itu diambil dan darahnya itu diminum sama ceweknya Fadlan, alias yang udah jadi istrinya sekarang. Fadlan di situ langsung kaget lah. Dan pas si istrinya lagi minum air darah alias darah ayam cemani itu, tiba-tiba makhluk gede berbulu bertaring itu ada dong persis di depan orang tua istrinya si Fadlan.
Dan itu persis banget kelihatan jelas sama si Fadlan. Si Fadlan disitu langsung deg-degan banget, dia nge-freeze, bingung, gak bisa gerak dan gak bisa ngomong juga ya, karena mungkin ketakutan kali ya. Dan itu makhluk berbulu bertaring besar itu lagi ngobrol sama orang tua istrinya Fadlan. Terus tiba-tiba makhluk itu hilang lagi. Ya udah tuh Fadlan disitu mutusin untuk buru-buru cepat pulang ngajak istrinya ini. Tapi pas Fadlan ngajak istrinya pulang, orang tua istrinya ini nyuruhin Fadlan sama istrinya itu nginep dulu sehari di rumah orang tua istrinya Fadlan ini. Udahlah, Fadlan di situ nggak bisa berkutik. Dia ikutin apa kata orang tua istrinya ini untuk nginep sehari. Fadlan juga nggak tahu nih kenapa tiba-tiba kok kayak disuruh nginep dulu sehari. Nah, alhamdulillahnya tuh nggak terjadi apa-apa. Ya udahlah, akhirnya Fadlan sama istrinya besoknya itu langsung pindah ke kontrakan. Nah, pas sudah beres-beres pindahan, nah alhamdulillah tuh bulan pertama Fadlan sama istrinya ngerasa kayak ya udah berjalan kayak biasa, nggak ada apa-apa. Tapi pas bulan kedua, pas banget malam Jumat Fadlan pulang kerja, itu tiba-tiba istrinya bawa ayam cemani dong. Ayam cemani yang hitam itu. Dan itu ayamnya udah dipotong gitu, terus diambil darah ayam cemani itu, ditaruh di gelas sama istrinya Fadlan. Nah, Fadlan refleks lah langsung nanya, buat apa itu ayam mentah sama darah ayam cemani itu? Nah, istrinya di situ ya diem aja, gak ngomong apa-apa. Ya udah, Fadlan di situ refleks langsung melempar ayam cemani sama darah ayam cemani itu dari tangan istrinya. Dan anehnya, tiba-tiba air keran dapur Fadlan itu tiba-tiba nyala dong. Itu benar-benar nyala sendiri. Padahal di dapur tuh nggak ada siapa-siapa. Nah, pas refleks Fadlan matiin air keran dapurnya ini, itu tiba-tiba istrinya ada di belakang dia dong. Dan kayak marah gitu. Kayak marah sama Fadlan karena udah ngelempar ayam cemani sama darah ayam cemani itu. Dan di situ istrinya Fadlan langsung ngomong kayak gini, Fadlan, kan udah dibilang jangan ganggu ritualnya. Ya udah tuh, terus tiba-tiba istrinya Fadlan langsung masuk ke kamar, ngunciin dirinya gitu, kayak marah gitu sama Fadlan. Fadlan di situ juga kayak agak takut sama bingung juga kenapa istrinya nih malah marah. Nah, terus pas Fadlan mau nyamperin istrinya ke kamar, itu tiba-tiba makhluk gede berbulu bertaring yang pernah Fadlan lihat itu tiba-tiba ada di depan kamar Fadlan sama istrinya dong. Kayak nungguin istrinya Fadlan gitu. Dia benar-benar duduk di depan pintu kamar Fadlan sama istrinya, benar-benar diem doang. Fadlan di situ langsung benar-benar kaget banget. Dia juga ketakutan, ngapain makhluk itu nunggu di depan kamar Fadlan sama istrinya. Nah, terus tiba-tiba makhluk berbulu bertaring besar itu masuk ke kamarnya Fadlan sama istrinya dong. Bener-bener masuknya juga kayak nembus kayak hologram gitu, bener-bener langsung masuk aja ke kamarnya Fadlan sama istrinya ini. Fadlan terus refleks lah mau nyamperin istrinya ini. Nah, pas Fadlan udah buka dikit pintu kamarnya, itu istrinya lagi jongkok sambil nunduk ke makhluk berbulu bertaring gede itu. Nah, pas Fadlan udah
ngeliat ke kamarnya itu tiba-tiba makhluk gede berbulu bertaring itu nengok ke arah Fadlan. Itu ngeliatin ke arah Fadlan. Fadlan di situ langsung nge-freeze, langsung bener-bener pingsan saat itu juga karena dia ketakutan. Nah, terus pas bangun itu Fadlan tiba-tiba ada di rumah orang tua istrinya Fadlan ini. Nah, Fadlan nih bangun sekitar jam 1-an lah. Dia benar-benar baru sadar itu jam 1 malam. Ya udah tuh Fadlan langsung dikasih air minum sama orang tua istrinya. Nah, pas Fadlan udah agak tenang di situ, orang tua istrinya Fadlan ini langsung keluar dong. Benar-benar langsung keluar rumah. Katanya mau nyari darah ayam. Fadlan di situ juga nggak berani nanya untuk apa orang tua istrinya Fadlan ini nyari darah ayam. Terus Fadlan nih mau ke kamar istrinya lah yang ada di rumahnya istrinya ini nih, rumah orang tuanya. Nah, pas Fadlan ke kamar istrinya itu tiba-tiba Fadlan ngeliat istrinya kayak lagi bersetubuh gitu. Tapi itu istrinya di situ sendirian. Fadlan ya bingung lah. Nah, pas Fadlan tanya samperin, istrinya di situ malah kayak marah gitu dong. Dan tiba-tiba ada suara kayak yang bener-bener berat banget. Dia bilang kayak gini, udah kamu gak usah ikut campur. Kalau kamu ikut campur, kamu akan mati. Fadlan di situ benar-benar langsung lari sekenceng-kencengnya. Tapi pas Fadlan lagi lari mau balik ke rumahnya, itu tiba-tiba makhluk berbulu bertaring gede itu ada di depan Fadlan, kayak ngalangin Fadlan buat gak kabur. Tapi Fadlan akhirnya paksain kabur aja. Dia lari sekenceng mungkin sampai ketemu tukang ojek. Dia benar-benar langsung naik ojek itu, suruh tukang ojek itu buru-buru langsung kabur. Dan tukang ojeknya di situ juga langsung kayak kaget. Kenapa nih? Si Fadlan kok kayak ketakutan gitu. Ya udahlah, akhirnya Fadlan di situ langsung ceritain semuanya ke tukang ojek itu. Pas Fadlan udah ceritain semuanya kejadian yang dialamin Fadlan, nah tukang ojeknya barulah bilang tuh. Tukang ojeknya bilang gini ke Fadlan, iya emang agak aneh tuh keluarga itu. Dia tuh kayak bersekutu dengan jin gitu. Fadlan di situ langsung benar-benar terdiam, benar-benar kebingungan karena kaget setelah tahu kabar itu. Dan ternyata warga sekitar tuh juga udah pada tahu rumor itu. Akhirnya Fadlan di situ memutuskan untuk langsung balik aja ke rumah orang tuanya Fadlan. Karena saking ketakutannya, akhirnya Fadlan langsung balik ke rumah orang tuanya. Dia sampai gak mau kontak istrinya lagi karena dia takut dijadiin tumbal. Bahkan sampai sekarang Fadlan pun gak tahu keadaan dan kabarnya istrinya itu. Serem banget sih. Jujur ini mistis dan horor banget ya. Ternyata di zaman sekarang masih ada dong hal-hal mistis kayak gitu. Serem sih. Kita doain aja semoga Fadlan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan mudah-mudahan istrinya itu juga cepat-cepat tobat deh. Jujur itu serem banget sih, bersekutu dengan jin. Gimana nih, kalian ada cerita horor yang sama kayak Fadlan atau mungkin kalian lebih horor dan mistis daripada Fadlan? Atau kalian ngalamin hal yang sama kayak Fadlan?
Boleh banget kalian tulis di kolom komentar atau email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian